sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Sekali lagi, satu-satunya Tuhan yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi harapan kami Tuhan. Dan firman-Mu lah yang menjadi jawaban dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, pujian ini menjadi ungkapan isi hati kami yang dalam hanya kepadamu.
Kami ingin jadi seperti Tuhan. Kami ingin jadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam memiliki kasih yang seperti Engkau. Ajari kami untuk bisa melihat sebagaimana Engkau melihat dengan belas kasihan. Ajari kami untuk memiliki tangan dan kaki yang cakap untuk melayani orang lain, sama seperti Engkau. Dan ajari kami terlebih lagi memiliki hati yang mengasihi. Dimanapun kami melihat orang-orang yang ada, Tuhan, ajari kami memiliki hati seperti-Mu, memandang setiap mereka dengan penuh kasih. Kami bersyukur senantiasa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu. Karena hanya Engkau saja yang layak untuk dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami ingin duduk diam di kaki-Mu, berikan kepada setiap kami ya Tuhan ketenangan hati. Pada saat yang sama kami mohon ya Tuhan, berikan kepada setiap kami rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena kami tidak mampu hidup sendiri tanpa firman-Mu. Pimpin kiranya setiap kami, bawa diri kami untuk bisa tenang Tuhan di kaki-Mu. Ajari kami untuk bisa berkata seperti Samuel berkata, ini kami, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur senantiasa dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya nggak tahu kalau di Batu kayaknya rame ya Bapak Ibu ya, weekend ya. Kalau kemarin kami jalan-jalan di Malang rasa-rasanya agak sepi ya, banyak toko-toko yang mungkin karena banyak yang silaturahmi satu ke tempat yang lain. Tapi kalau di Malang kan, di Batu ini kan memang kota wisata gitu. Jadi saya pikir semungkin lebih ramai gitu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, judulnya bisa ditampilkan? Ya. Kalau pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Gitu. Saya yakin tidak ada yang angkat tangan, karena hampir semua kita pasti punya masalah. Tapi kalau pertanyaannya saya rubah menjadi begini Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang pernah punya masalah? Nah, lalu kita berdoa sama Tuhan. Biasa ya kalau kita ada masalah berdoa sama Tuhan. Tapi bukannya dijawab Bapak Ibu Saudara, Tuhan tambahkan lagi masalahnya. Nah, sama kayak judulnya gitu ya. Segini kurang, jangan tambah lagi gitu kan, tanda apa kata jangan itu dicoret saja. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat perjalanan hidup seorang nabi besar, Elia. Dimana kadang-kadang Bapak Ibu Saudara seperti pertanyaan di awal tadi, bahwa ketika kita menghadapi masalah, kemudian masalah kita nggak selesai, seringkali kita kemudian berpikir, waduh, kok malah masalahnya nggak selesai tapi malah nambah. Kadang-kadang muncul di kepala kita gitu ya, jangan-jangan saya masih berdosa sama Tuhan, jangan-jangan ada hal yang belum selesai, jangan-jangan, dan berbagai jangan-jangan terus muncul. Apalagi kalau masalah yang muncul bukan satu Bapak Ibu, masalah satu kita doakan, Tuhan tambahkan satu masalah lagi, mungkin kita masih bisa lulus dada gitu ya. Masalah kedua datang, kayaknya mungkin benar kali ya, saya harus ada introspeksi diri. Masalah ketiga datang, Pak, kayaknya benar-benar saya harus kalau di Islam di ruqyah gitu ya, di ruqyah biar hilang sialnya gitu. Tapi hari ini saya mau membawa kabar baik Bapak Ibu Saudara. Belum tentu bahwa ketika kita menghadapi masalah, lalu kemudian masalah itu kita bawa kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan tambahkan lagi masalah, belum tentu itu karena kita sedang siap, atau belum tentu itu terjadi karena Tuhan sedang meninggalkan kita. Karena bisa jadi itu adalah salah satu cara Tuhan membawa kita untuk tiba pada kondisi kerohanian yang lebih baik. Dari seorang nabi besar Elia kita ingin belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat perjalanan nabi besar Elia, mungkin bisa ditampilkan. Kayaknya sudah lama kita nggak baca komik, direct slide. Jadi saya sengaja membuatnya dalam format komik begitu ya, sekalian untuk bisa kita mengenang kembali masa lalu gitu ya sedikit ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu
1 Raja-Raja. Kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal 17 itu sudah mulai ada cerita Elia. Dan saya merangkum dalam 4 frame begitu ya. Kisah dalam 1 Raja-Raja 17 dan 18 ini. Di 1 Raja-Raja 17 pertama kali panggilan untuk Elia, dan Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa mulai hari ini tidak akan ada hujan dan embun yang turun atas Israel. Wah, habis ngomong gini, beneran tidak ada hujan Bapak Ibu Saudara, beneran tidak ada embun. Sehingga kondisi waktu itu betul-betul Israel berada dalam kondisi kelaparan. Lalu kemudian sang Nabi Elia dibawa oleh Allah, ditolong oleh Allah. Sehingga kemudian dipelihara di sungai Kerit, di mana banyak burung gagak membawa daging. Dan kemudian Elia bisa minum dari air sungai Kerit. Tapi karena namanya nggak ada hujan, Bapak Ibu, nggak ada hujan, nggak ada embun gitu ya, sehingga air sungainya kering gitu. Sehingga kemudian kita tiba di frame pertama ini, di mana Elia kemudian dipelihara oleh seorang janda di Sarfat. Tapi alih-alih dipelihara di sana, lalu kemudian Elia ini mengalami happy ending begitu ya, tapi justru malah anak dari si janda Sarfat ini meninggal. Sehingga kemudian Elia berseru kepada Allah untuk Allah menghidupkan kembali anak ini sebagai ungkapan terima kasih Elia gitu ya. Nah lalu kemudian kita bergeser ke frame berikutnya itu ya. Setelah tidak turun hujan, lalu Ahab menuding Elia. Kamu pembawa sial untuk Israel gitu ya, karena kamu membunuh orang Israel karena gak ada hujan. Lalu Elia berkata, ayo bawa Nabi Baal, kita lihat Tuhan mana yang benar. Begitu Elia ini ya. Lalu kemudian frame kedua itu kita lihat betapa Nabi Baal ini sudah berteriak-teriak untuk meminta supaya api turun dari langit menyambar persembahan mereka. Bahkan sampai diajak sama Elia, mungkin kurang kenceng, mungkin Baal lagi tidur, atau mungkin lagi jalan-jalan, atau mungkin lagi kemana, panggil lebih keras gitu ya. Bahkan sampai kelelahan, bahkan menoreh-noreh dengan menoreh-noreh tubuh sehingga berdarah semua. Nah, sehingga kemudian Elia kemudian menunjukkan betapa besarnya Allah Israel dengan cara mezbah tadi disiram air sampai penuh paritnya. Orang kalau bakar sesuatu Bapak Ibu pakainya minyak, ini pakainya air sampai penuh, dan di sanalah api Tuhan menyambar. Wah, luar biasa. 2 kali Elia melihat mukjizat begitu ya. Mukjizat pertama anaknya dibangunkan, anak sejanda dibangunkan. Mukjizat kedua api menyambar dari langit menghanguskan bahkan sampai air turun. Mezbah itu luar biasa. Nah kita tiba di frame ketiga. Frame ketiga menunjukkan bagaimana Elia berlari ketika kemudian Elia berkata, sebentar lagi karena engkau sudah melihat siapa Allah yang benar, sebentar lagi akan turun hujan, gitu ya. Sehingga kemudian di sini gambarnya Elia lagi lari menghindari hujan, gitu ya. Lalu kemudian kita tiba di frame keempat. Setelah semua kejadian tadi selesai, maka marahlah Raja Ahab dan ratunya Isabel, sehingga kemudian keluarlah satu perintah, bunuh Elia. Gitu. Nah, lalu kita tiba pada apa yang kita mau pelajari pada hari ini. Next slide. Nah, kita tibalah di frame yang ini Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, di mana waktu itu Isabel marah besar, begitu ya. Lalu dia katakan bunuh Elia, dan Elia kemudian melarikan diri. Dalam pelariannya Elia kemudian berkata, dan dia dalam kondisi letih dan lelah, dia duduk di bawah pohon, lalu kemudian dia berkata, cukuplah itu ya Tuhan, sekarang ambillah nyawaku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat cerita tadi kelihatannya hal yang ya alami begitu, biasa gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana seorang nabi ya begitu gitu ya. Nabi itu mendengar suara Tuhan, lalu dia kemudian melihat bagaimana Tuhan berkarya, dan ketika ada masalah datang kepada Tuhan, itu kan sangat wajar. Tapi kalau kita lihat kemudian kondisinya, apa yang terjadi? Mungkin bisa ditampilkan berikutnya. Yang terjadi adalah, boleh next? Ya, kondisi Elia pada hari-hari itu, kondisinya adalah dia sudah melihat mukjizat Allah begitu ya. Lalu dia kena masalah karena dia hendak dibunuh oleh Isabel. Dan dia datang kepada Tuhan. Sampai sini semuanya sudah benar ya. Lalu Tuhan menjumpai Elia.
Nah, tapi ada yang aneh. Kalau kita baca kalau kita baca pasalnya begitu sampai selesai begitu ya, Tuhan tidak jawab masalah Elia sih, gitu. Tuhan nggak jawab apa-apa. Justru bukannya Tuhan jawab, Tuhan tambahkan lagi tugasnya. Gitu ya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15, Tuhan tambahkan lagi tugasnya. Kita mungkin bisa baca, mungkin bisa ditampilkan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15. Sudah tampil? Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan kepadanya, kepada Elia maksudnya ya. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saya nggak baca ke bawahnya. Tapi kita melihat sesuatu yang aneh, Bapak Ibu Saudara. Dari cerita ini, tadi dari awal sudah cukup biasa begitu ya. Tapi alih-alih Tuhan menjawab doa Elia, Tuhan justru menambahkan tugasnya. Berapa banyak di antara kita yang ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya sedang bermasalah, tapi belum selesai masalahnya, tiba-tiba ketambahan masalah baru. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Belum selesai lagi, datang lagi yang lain. Sehingga seolah-olah kita kemudian bertanya, Tuhan bisa berhenti dulu sebentar? Tidak. Saya butuh mengambil waktu untuk tenang. Kadang-kadang itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan saya? Nah, hari ini kita mau gali apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan seorang Elia, sehingga dari sana kita bisa pelajari bagaimana kita harus bersikap kalau di dalam hidup kita, ketika kita sedang bergumul dengan satu masalah, kita berdoa lalu Tuhan tambahkan masalahnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Elia? Kita kembali ke slide. Yang terjadi pada Elia adalah, yang pertama, Elia tiba pada kondisi bahwa dia kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri dan pada Tuhan. Ketika Elia sudah melihat gitu ya, bahwa apa yang Tuhan firmankan, tidak ada hujan, betulan tidak hujan, gitu ya. Ketika Elia kemudian meminta, Tuhan hidupkan anak ini, hidup. Ketika Elia kemudian meminta api turun. Luar biasa, dia sudah melihat bagaimana Tuhan berkarya. Tapi ketika Elia menghadapi kenyataan bahwa nyawanya terancam, Elia kehilangan kepercayaan dirinya. Sehingga kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, dari 1 Raja-Raja 19 di sana, ketika kemudian Elia setelah menyampaikan isi hatinya, Tuhan sudah cabut saja nyawaku. Saya sudah lambaikan tangan ke kamera ini gitu ya, cari kamera itu. Tuhan sudah gak kuat gitu. Lalu kemudian dia tertidur di bawah pohon. Lalu malaikat Tuhan datang dan kemudian bertanya, apa yang engkau lakukan Elia? Aku sudah melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, dan sekarang aku sendiri satu-satunya yang tersisa. Kalau kita mau melihat kembali apa yang sebenarnya ada di pikiran Elia pada waktu itu. Pada waktu itu Elia ketika menghadapi masalah, ketika melihat kondisi dirinya bahwa dia berada di ambang maut, dia melihat bukan pada bagaimana Allah berkarya, tapi pada bagaimana dirinya harus menyikapi masalah yang ada. Dia tidak keluar untuk bertemu dengan yang lain, karena pada bagian sebelumnya pada 1 Raja-Raja 18 kita melihat bahwa ada Obaja di sana.
Obadja ini orang yang percaya sama Tuhan. Dan bukan cuma Obadja, ada beberapa nabi yang masih percaya kepada Tuhan, yang bersama-sama dengan Obadja. Sehingga ketika Elia mengatakan, Tuhan, hanya aku satu-satunya yang tersisa, sepertinya waktu itu Elia tidak ketemu Obadja begitu. Itu yang mungkin terjadi. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang ada pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menghadapi satu masalah, seringkali kita juga tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Kita memandang diri kita begitu bermasalah, kita memandang diri kita ini sedang masalah kita begitu besar, sehingga kita lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Lalu kita merasa masalahku paling besar, masalahku paling berat. Ini sudah tidak mungkin lagi. Tidak mungkin aku cerita sama siapa-siapa. Ini sudah tidak bisa selesai. Kesalahan nomor satu dari Elia pada waktu itu adalah karena dia tidak keluar dan melihat bahwa masih ada hamba Tuhan yang lain. Masih ada pelayan Tuhan yang lain. Masih ada nabi-nabi yang lain di sana. Sehingga itu menjadi awasan bagi setiap kita. Kadang ketika kita sudah menyikapi satu masalah dan kemudian kita merasa, oh Tuhan, hidupku sudah paling buruk sedunia. Kadang di situ kita harus berhenti sejenak, melihat ke belakang bagaimana Allah berkarya, dan kemudian kita keluar dan berbicara dengan yang lain. Satu hari Bapak Ibu Saudara, saya pulang ke rumah dari sekolah. Waktu itu saya masih SMA, dan waktu itu saya nyampe rumah, begitu saya buka pintu saya kaget Bapak Ibu Saudara. Karena kalau hari ini Amerika menyerang Iran begitu ya, sehingga di Iran sana kondisinya porak-poranda. Hari itu di rumah saya porak-poranda. Begitu masuk buka pintu saya tidak bisa jalan Bapak Ibu Saudara. Itu pecahan piring, pecahan gelas ada di mana-mana. Saya bilang, ini gimana cara masuknya gitu. Perabot yang lain juga terbang kiri ke kanan. Dan saya melihat di sana orang tua saya berantem. Wah, sebagai anak SMA yang waktu itu sedang capek-capeknya sebagai aktivis, kaget saya lihat yang begitu. Saya merasa dunia saya sudah gak karuan. Saya begitu capek dengan ributnya kedua orang tua saya waktu itu, sampai kemudian merasa sudahlah, yang begini gak bisa di-share kemana-mana, yang begini gak bisa saya cerita kepada siapapun, yang begini ini masalah yang membuat saya bahkan tidak tahu harus apa. Sehingga kemudian saya memilih untuk tidak aktif lagi di beberapa kegiatan. Saya memilih untuk bagaimana ini harus menyikapi ini bagaimana. Harus mendamaikan kedua orang tua saya sehingga mereka kemudian sampai tidak harus cerai. Bagaimana saya harus menyikapi adik-adik saya. Segala macam pikiran keluar Bapak Ibu Saudara. Masuk semua di kepala. Sehingga saya merasa, Tuhan, berat sekali masalah ini. Lalu satu hari Tuhan bawa satu sahabat saya datang ke rumah, dan kemudian kami diskusi di sana sampai malam. Dan sebagai sahabat saya mendampingi. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika sahabat saya bercerita begitu ya, masalah yang berat tadi hilang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya terkagum-kagum, masalah dia jauh lebih berat dari saya. Masalah dia bertubi-tubi sekali. 1, 2, 3 dia share semua. Dan semua masalah itu masih dihadapi. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, hanya dibutuhkan sedikit momen untuk kita bisa keluar dan melihat bahwa masalah kita bukan satu-satunya yang paling berat di dunia. Kadang masalah itu adalah masalah kecil yang mungkin masih ada orang lain yang punya masalah yang mungkin jauh lebih genting dari itu. Saya tidak hendak mengecilkan permasalahan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tapi ketika kita belajar untuk keluar, kita belajar untuk melihat bagaimana Allah berkarya di dalam hidup kita pada masa lampau, sehingga itu bisa memberi kita kekuatan bagaimana kita harus menyikapi satu masalah. Hal apa yang kita bisa pelajari yang kedua? Yang kedua adalah ini yang luar biasa. Elia ini bagaimanapun dia adalah seorang nabi besar,
Sehingga di dalam kondisinya ketika dia berseru, Tuhan cabut saja nyawaku, lalu kemudian dia merasa dunia runtuh karena masalahnya begitu berat, Elia tetap memilih untuk taat. Ketika Elia berseru, Tuhan cabut saja nyawaku, aku sudah capek, aku sudah lelah. Lalu kemudian malaikat Tuhan datang membangunkan dia, Elia, bangun dan makan. Nanti perjalananmu akan berat. Kalau boleh mungkin Elia bisa berteriak, Tuhan saya mau dibunuh, kenapa disuruh makan dulu gitu ya. Mungkin Elia kalau bisa, kalau hobi guyon gitu, mungkin Elia nanya gitu, Tuhan ini saya sudah mau mati, Tuhan kasih makan ini biar saya gemuk atau gimana gitu ya. Habis gemuk kan bisa dipotong gitu. Kalau Elia hobi guyon mungkin gitu ya. Karena bukannya diselesaikan masalahnya, bukannya dijawab masalahnya, bukannya dijauhkan dia dari Isabel, enggak. Justru disuruh makan. Apakah cuma disuruh makan 1 kali? Enggak, 2 kali bahkan disuruh makan gitu. Kan bingung ya, kalau kita mungkin di posisi Elia kita bingung gitu. Ini Tuhan ini mau mati, disuruh makan, ini makanan terakhir atau gimana gitu. Dan bukan cuma disuruh makan, habis selesai disuruh makan, disuruh pergi ke goa gitu. Oh mungkin di sini Tuhan sembunyikan saya gitu, mungkin ini jawaban hidup saya. Tapi ternyata enggak, ada badai, kemudian Tuhan suruh keluar gitu. Wah luar biasa begitu ya. Melihat seorang Elia yang begitu taat, begitu ya, disuruh apa dia taat begitu. Wow gitu. Tapi ini yang penting satu lagi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang penting. Dalam semua proses ini tidak pernah Tuhan berkata kepada Elia, kamu berlebihan gitu, tidak pernah. Tidak pernah Tuhan kemudian menyalahkan Elia, hei bangun, kamu sudah kelebihan dosis gitu misalnya ya. Kamu ini sudah berlebihan bahwa masalahmu paling besar. Bukan, enggak pernah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa Tuhan melihat sisi kemanusiaan Elia. Bahwa ketika Elia berseru kepada Tuhan, Tuhan cabutlah nyawaku, aku sudah capek. Tuhan memperhatikan hal itu dan Tuhan tidak menyalahkan sama sekali hal itu. Tuhan melihat bahwa di dalam kelemahan Elia tetap seorang manusia. Walaupun mungkin Elia adalah seorang nabi, dia melakukan hal yang luar biasa. Tapi ketika Elia kemudian berseru kepada Allah, Tuhan cukup sudah, saya sudah menyerah. Tidak sekalipun Tuhan menyalahkan Elia. Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang lumrah ketika kita menghadapi masalah lalu kemudian kita berseru sama Tuhan. Dan itu memang sesuatu yang manusiawi. Dan kita harus lihat bahwa tidak pernah di sana Tuhan meremehkan kita. Tidak pernah sekalipun Tuhan berkata, sudahlah masalahmu kecil buatku. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat menghargai setiap pribadi. Bahkan ketika kita tiba pada kondisi kita begitu depresi, kita begitu kelelahan karena masalah ini begitu berat, sehingga kita salah persepsi, salah memandang Allah, Tuhan tidak pernah meremehkan sedikit pun. Alih-alih meremehkan, Tuhan kadang membantu kita untuk bangkit. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan tugas-tugas yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Bukan tugas yang berat dulu. Tugas Elia pada waktu itu bukan nyampe yang 3 berat yang tadi, bukan. Tapi Tuhan kasih tugas yang sederhana. Bangunlah, makanlah. Sering kali dalam hidup kita ketika kita kemudian berdoa sama Tuhan, lalu kemudian Tuhan suruh lakukan hal yang sederhana. Walaupun mungkin itu tidak nyambung dengan bagaimana cara kita harus menyikapi masalah kita, tapi satu hal yang kita pelajari, bahwa di dalam segala kondisi emosi apapun, tetaplah taat kepada Tuhan. Ada satu masa Bapak Ibu Saudara ketika kami mau menikah, waktu saya masih di Tangerang. Biasanya begitu ya Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah biasanya tahu ya. Masa-masa menjelang pernikahan itu masa-masa paling stres gitu ya. Paling berat gitu rasanya. Persiapannya itu begitu memberi tekanan yang luar biasa. Hari-hari itu begitu berat Bapak Ibu buat saya.
Sehingga kemudian saya berkata, Tuhan, hari ini boleh nggak saya nggak ke Komsel? Waktu itu saya sebagai pemimpin Komsel, saya katakan, Tuhan boleh nggak hari ini saya nggak ke Komsel? Saya ingin ketemu dengan satu hamba Tuhan. Saya ingin cerita, saya ingin curhat semuanya masalah saya, betapa saya stres. Tapi bahkan dari pagi Tuhan cuma ingatkan saya hal sederhana, datanglah dan layanilah. Saya masih coba protes Bapak Ibu Saudara. Ceritanya ini masih ngotot begitu bahwa masalah saya paling berat. Lalu saya katakan dalam doa, saya berdoa lagi, Tuhan, apa yang mau saya bagikan di Komsel? Kalau saya baca Alkitab dan saya gak ngerti apa-apa karena pikiran saya begitu penuh. Tuhan taruh di hati saya sekali lagi, pergilah dan layanilah. Saya pikir ya sudah, nanti saja menjelang waktunya saya yakin Tuhan pasti berubah pikiran. Lalu saya pergi mengajar seperti biasa. Dan setelah selesai mengajar saya pulang dan saya sekali lagi saya berdoa di sana. Tuhan, bolehkah hari ini saya tidak ke Komsel karena saya tidak tahu apa yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Dan sekali lagi Tuhan taruh di hati saya, pergilah dan layanilah. Wow, waktu itu saya betul-betul mau teriak gitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, yang ada masalah saya gitu ya. Tapi Tuhan suruh saya pergilah dan layanilah. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Tuhan dah suruh saya selesaikan masalah saya, bahwa saya mau menikah. Tuhan dah pusing. Pergilah dan layanilah. Saya belajar untuk taat hari itu. Dan kita lihat apa yang kemudian didapatkan oleh Elia dalam ketaatannya. Next slide. Oh belum ya? Baik. Slide berikutnya. Ya, apa yang didapat oleh Elia ketika dia belajar taat? Yang didapatkan oleh Elia adalah Elia melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan Elia secara utuh. Kenapa saya bilang secara utuh? Karena yang terjadi adalah yang pertama, dari 3 tugas yang tadi Tuhan kasih ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, urapilah Hazael menjadi raja atas Aram. Yang kedua, urapilah Yehu menjadi raja atas Israel. Dan yang terakhir, urapilah Elisa menjadi nabi menggantikan engkau. Dari ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, yang dikerjakan Elia cuman 1. Elia hanya mengurapi Elisa, yang 2 lagi tidak. Apa yang terjadi sebenarnya? Sisanya Tuhan yang menyelesaikan buat Elia. Tuhan kita bukan Tuhan yang merem Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita Tuhan yang melihat ke hidup kita keseluruhannya. Sehingga ketika kemudian Tuhan kasih kita tugas, lalu kita katakan, Tuhan, mungkin saya gak mampu, atau mungkin kita gak usah ngomong Bapak Ibu Saudara. Elia gak bicara apa-apa di sana. Tapi Tuhan menyelesaikan bagi Elia. Ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Elisa yang mengerjakan sisanya. Apa artinya bagi kita Bapak Ibu Saudara? Seringkali ketika kita lihat diri kita dalam satu masalah berat antara hidup dan mati, kita mungkin mengalami keluarga kita dalam kondisi sakit, bahkan mungkin sedang berada dalam kondisi antara hidup dan mati. Kita merasa masalah itu begitu beratnya. Lalu kemudian datang masalah yang lain, tagihan rumah sakit. Datang masalah yang lain dan lain dan lain. Seringkali kemudian kita merasa, Tuhan, masalah ini begitu berat. Bagaimana cara saya menyelesaikannya? Kita lupa bahwa terkadang dalam berbagai masalah itu tidak harus saya yang menyelesaikannya, tapi kita harusnya berkata, Tuhan, selesaikan
untuk saya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu di Sati ada satu mahasiswi kami yang terjatuh dari lantai 3 asrama. Jatuh Bapak Ibu Saudara, bledak gitu. Apa yang terjadi? Selesai sampai di bawah, dia pingsan. Lalu sama teman-temannya dibawa ke kamar, dan begitu dia sadar, dia tidak merasakan apapun dari leher ke bawah. Dalam kondisi panik, kemudian dia berkata, kok gak rasa apa-apa? Dia coba gerakkan tangannya, tidak bergerak. Dia coba gerakkan kakinya, tidak bergerak. Dan teman-temannya semua panik. Dan kami semua, dosen staf yang ada di sana, semua panik. Saya bingung apa yang terjadi waktu itu. Wah, kita harus bawa ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit dilakukan CT scan. Dan hasilnya memang ada masalah pada tulang belakangnya. Saraf tulang belakang nomor sekian itu bermasalah. Sehingga seluruh badan dari mulai leher ke bawah ini tidak bisa gerak. Wow. Kami tegang bagaimana harus menyikapi masalah ini. Lalu kami sampaikan kabar ini kepada orang tuanya. Orang tuanya ada di Papua. Dan ketika orang tuanya tiba di Sati, orang tuanya cerita ke saya. Saya pada waktu itu Pak, saya sedang pelayanan. Pelayanan saya adalah pelayanan misi. Saya sedang menginjil di satu daerah. Saya tidak bisa langsung ke Malang. Saya cuma berdoa begini, Tuhan, saya masih melayani. Tolong jaga anak saya di Malang. Dia tidak bilang bagaimana cara saya harus segera ke Malang. Saya harus segera ketemuin anak saya. Saya harus segera menjumpai anak saya harus segera tolong anak saya, mendampingi anak saya. Enggak. Dia bilang apa? Tuhan, saya sedang melayani Engkau. Masih ada beberapa hari lagi sampai pelayanan saya selesai. Saya titipkan anak saya kepada Tuhan. Lalu tiba masa yang genting. Dokter katakan, hari ini anak ini harus dioperasi supaya kondisinya bisa pulih. Kalau tidak bisa pulih. Dalam kondisi tegang, kami sampaikan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya bilang apa? Tidak ada operasi, tunggu saya datang. Wah, kita semua sudah panik, bagaimana ini? Kalau tidak dioperasi apa yang terjadi? Ada kemungkinan dia akan lumpuh total. Dan kami sampaikan kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya sekali lagi cuma mengatakan apa? Anak itu dipanggil Tuhan. Maka saya titipkan sama yang memanggil dia. Biarkan dia dititipkan kepada Tuhan. Sekira 5 hari kemudian Bapak Ibu Saudara, terbanglah ibu ini ke Malang dan tiba di Malang. Begitu tiba di Malang, lalu dia ketemu anaknya dan dia cuma bilang satu hal Bapak Ibu Saudara. Nak, kamu mau apa? Mau makan mah? Baik. Mau makan apa? Nasi padang. Baik, nanti dibelikan nasi padang. Sekarang pegang tangan mama. Dan anaknya kaget gitu. Mah, mama gak tahu. Aku ini gak bisa gerak mah. Ini gak bisa gerak. Lalu mamanya bilang apa? Nak, pegang tangan mama. Dan ini anak ngangkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Diangkat tangannya dan kemudian dia pegang tangan ibu ini. Lalu kemudian ibu ini bilang, nak, ayo berjalan. Dan berjalan Bapak Ibu Saudara. Baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Dokternya sampai bingung. Begitu buka pintu dokternya kaget. Loh, kok bisa jalan? Apa yang terjadi? Kok sudah makan nasi padang dengan tenang? Dan kata ibu ini, Pak, hati saya belum tenang. Saya sudah melihat bagaimana Allah berkarya atas anak saya. Tapi ketika saya keluar dari pintu ini, ada tagihan yang menanti saya. Saya tegang. Dan saya cuma berdoa, Tuhan selesaikan bagi saya. Lalu dengan kaget, tiba-tiba pintu dibuka sekali lagi. Kali ini bukan dokter tapi perawat yang berkata, Ibu boleh ke kantor depan. Lalu dia cerita, Pak, saya sempat tegang, tapi saya cuma ingatkan diri saya. Tuhan yang panggil anak ini, Tuhan yang selesaikan bagi saya. Sampai di depan, di bagian administrasi, kemudian dia ketemu dengan bagian administrasi, lalu dia bertanya, Ibu, berapa yang harus saya bayar?
Dan ibu bagian administrasi cuman menjawab sederhana. Ibu cuman perlu tanda tangan di sini karena semua tagihan sudah dibayar. Lalu dia bertanya, siapa yang bayar? Tidak ada keterangannya, hanya tertulis di sini sudah dibayar. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menghadapi masalah, seringkali respon kita adalah bagaimana cara saya menyelesaikannya. Seringkali kita lupa bahwa dalam masalah yang muncul, kita seharusnya mengembalikan itu kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan serta berkata, Tuhan, bantu saya menyelesaikan masalah ini. Bantu saya menyelesaikan masalah yang mungkin begitu beratnya untuk saya. Kadang-kadang kita lupakan hal itu, terutama kalau itu menyangkut keluarga terdekat kita. Kadang-kadang kita pengen untuk menyelesaikan masalah itu, tapi kita lupa. Seringkali Tuhan mau Tuhan yang menyelesaikan masalah itu untuk Tuhan. Kenapa? Supaya keluarga terdekat kita juga belajar bagaimana punya iman kepada Tuhan. Bukan bagaimana punya iman kepada kita. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara ada masa-masa di mana kita, Tuhan kok gini caranya? Enggak Tuhan, saya mau yang selesai gitu. Tapi selalu di dalam segala permasalahan Tuhan punya caranya sendiri. Pertanyaan bagi kita semua untuk kita renungkan pada hari ini adalah, maukah kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan? Maukah kita kemudian berkata, Tuhan selesaikan untuk saya? Atau kita berkata, Tuhan, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, tidak selalu Tuhan menjawab doa secara langsung. Tapi satu yang pasti, Tuhan memberikan kepada kita pada waktu yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian. Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
Saudara, ketika kita berseru pujian ini, baris demi baris, kita serukan, Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Bukankah itu sebuah pernyataan iman kita kepadanya? Kalau hari ini di dalam kehidupan kita merasa masalah kita begitu besar, datang kepadanya Bapak Ibu Saudara. Atau kalau hari ini kita merasa kita tidak punya masalah, bukalah diri kita. Karena kita tahu di luar sana ada banyak orang-orang yang bermasalah dan mereka butuh kabar sukacita bahwa Allah mampu menyelesaikan bagi kita. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Ini ungkapan isi hati kami ya Tuhan, ungkapan iman kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab doa kami tepat pada waktunya. Bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami lebih daripada yang kami doakan. Bahwa Engkau adalah Allah yang akan menyelesaikan bagi kami. Ajari kami untuk bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Kami boleh menjadi pembawa warta keselamatan, bahwa tidak ada yang sendiri menghadapi masalahnya, karena Allah begitu mengasihi kita semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau ini adalah ungkapan iman kami, ajari kami untuk terus bertumbuh dari satu pelajaran kecil ke pelajaran kecil yang lain di dalam hidup kami, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain di dalam hidup kami, dari satu kesetiaan kepada kesetiaan yang lain di dalam hidup kami. Sehingga dari sana ya Bapak, pernyataan iman ini boleh menjadi pernyataan iman yang kami nyatakan dari hati, sehingga darinya mengalir sebuah kesaksian hidup, sehingga perkataan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka yang mendengarkan, sehingga mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau hari ini ya Tuhan, ada di antara kami yang mungkin menghadapi masalah dan mungkin merasa masalah ini belum selesai tapi terus bertambah-tambah, ingatkan kami bahwa Engkau Allah yang akan menyelesaikan bagi kami. Dan ajari kami semua sebagai satu keluarga Allah di tempat ini untuk bisa bergandengan tangan dalam kasih, saling menopang, saling mendorong, saling menguatkan, dan saling memberi kesaksian di dalam Tuhan. Kami bersyukur senantiasa kepadamu dan menyerahkan proses kami sebagai satu keluarga Allah di GPDI Elohim ini, sehingga kami bisa melihat bagaimana Allah berkarya di kota Batu ini, atau di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur senantiasa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka.
seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.